welcome back. Kali ini aku akan mereview sebuah buku berjudul Saya Besi dengan serinya ada 3 buku. Ada volume 1, 2, dan 3. Namun kali ini aku hanya akan mereview satu buku saja, yang volume pertama, dan yang kedua masih setengah baca. Yang ini masih segel, belum saya buka sama sekali. Ini adalah kali pertama saya mereview buku. Jadi apabila ada kesalahan atau tidak berkenan, mohon dimaklumi. Yuk langsung saja ke videonya. Nah, buku ini ditulis oleh 2 orang yang saling berkolaborasi. Yang pertama adalah Angga Ditya Putra dan Ikhromi Oktaviandi. Angga ini, penulis ini merupakan dia itu seorang dokter yang sangat mencintai puzzle dan memakai deduksi untuk memecahkannya. Tidak mengherankan, dia menulis sebuah buku Saya Besi ini, dia terinspirasi dengan novelnya Sherlock Holmes. Ya, itu deh pokoknya. Jadi isi ceritanya ini menceritakan tentang detektif seorang atau yang disebut dengan Erland, merupakan tokoh utama dalam buku ini, dan dia kemudian bertemu dengan teman-temannya yang akan membentuk sebuah tim yang mereka sebut dengan Saya Besi. Pada bab pertama kita akan dibawakan cerita tentang masa-masa anak sekolah, karena ini adalah bentuk fiksi remaja, jadi ceritanya adalah tentang seorang anak SMA. Pada saat itu hendak melakukan sebuah studi tour atau kayak semacam seperti itu. Dan pada bab pertama ini dijelaskan tentang Erland yang merupakan murid baru. Dia dapat memecahkan teka-teki yang diberikan oleh gurunya. Kemudian setelah itu di chapter selanjutnya, yakni pada chapter pertama ini langsung menjelaskan dia bertemu dengan temannya yang bernama Mansa. Dia tidak satu kelas dengan Mansa, namun dia memiliki kelebihan. Seorang Mansa ini sangat pandai dalam teknologi. Kemudian dia juga bertemu dengan yang namanya Cinta. Cinta ini seseorang yang sangat kuat. Dia adalah seorang cewek yang sangat kuat, dan kemudian mereka berteman dengan baik, 3 orang tersebut. Karena Erland adalah seorang murid baru di sekolah itu, maka jarang sekali teman yang mau berkawan dengannya. Saat melakukan perjalanan menuju wisata sekolah itu, Erland dan bis yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Dari situlah petualangan dimulai. Dia menceritakan bagaimana ia bisa menangkap suatu objek, kemudian dia si Erland itu sangat cerdik sekali, karena saat dia melihat suatu keadaan atau lingkungan, dia langsung bisa menangkap, oh dalam bis ini jumlahnya ada berapa orang, ada berapa tas, dan ada berapa laki-laki dan berapa perempuan. Sangat hebat sih si Erland. Kemudian dia bertemu dengan temannya yang bernama Mansa, duduk di belakang sendiri. Si Mansa ini sangat ahli sekali dalam bidang teknologi. Saking ahlinya, dia bisa mempunyai semua data penduduk di Indonesia, termasuk sidik jari, KTP, dan sejenis database yang lainnya. Kemudian saat bis mengalami kecelakaan, akhirnya terjadilah kerjasama antara Erland, Cinta, dan Mansa. Kemudian di chapter kedua yang berisi tentang Saori, ini tuh memecahkan masalah hilangnya kucing kepala sekolah. Itu sangat seru sih, dan hadir tokoh baru yang bernama Clara, seorang ketua OSIS. Kemudian di chapter ketiga, Haki, ini sebutan untuk nama, di chapter 3 ini mereka bertiga sudah membentuk sebuah tim yang merupakan salah satu ekskul di sekolahnya yang memiliki anggota sangat sedikit sekali, yakni hanya ada Erland, Mansa, dan Cinta. Kemudian pada chapter selanjutnya, yaitu di chapter 3 ada Haki. Bagiannya seperti ini. Nah, pada chapter ini itu di sekolahnya itu digosipkan pada ruang yang mereka tempati saat ini, yaitu basecampnya ketiga anak tersebut yang sudah dianugerahi oleh kepala sekolah karena
sosok kepahlawanan telah menyelamatkan teman-temannya saat kecelakaan menuju wisata sekolah. Dan pada Haki ini adalah misteri yang terjadi di ruangan atau base camp ekskul mereka, para sayap besi, dan mereka dapat memecahkannya. Apa sih sebenarnya rahasia? Sebenarnya ini hanya rumor, fakta, atau memang halusinasi, dan atau memang fakta. Silakan dibaca sendiri bukunya. Nah, sekarang kita membahas dari sisi bukunya. Buku ini merupakan buku terbitan dari media kita. Kemudian diterbitkan pada tahun 2017, cetakan pertamanya. Ini adalah merupakan kategori fiksi remaja dengan tebal halaman 154 halaman, 14,5 x 21 cm untuk ketebalannya. Buku ini sangat ringan dan cocok dibaca untuk para remaja, untuk saya juga bisa. Sangat bagus sekali. Kemudian untuk yang chapter kedua, saya masih dapat separuh karena saya jadi tahu kalau sebenarnya dari sampulnya ini merupakan inisial dari anggotanya, Erlan, Mansa, dan Clara. Isunya sih mau terbit buku yang keempat ya, tapi masih belum tahu infonya. Buku ini sangat menarik sekali. Membacanya itu bikin penasaran dan ingin cepat-cepat selesai, jadi tidak membutuhkan waktu lama, 1 hari sudah cukup, disambi dengan kesibukan yang lainnya. Nah, kalian ada yang sudah baca buku ini lengkap 3 seriesnya atau masih mau baca? Silakan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.